Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semua Sobat M1. Selamat datang di podcast MTS Negeri 1 Batam, tempat berbagi pengalaman, wawasan, diskusi tentang topik-topik yang relevan dengan pendidikan di madrasah ataupun hal menarik lainnya. Bersama saya Diva Hafiza Izati yang akan memandu podcast pada hari ini. Telah hadir bersama kita nih pada hari ini Kepala MTS Negeri 1 Batam, Ibu Dr. Anda Hajah Khairina MPD, yang sekaligus penggagas terlaksananya podcast di MTS Negeri 1 Batam. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Selain itu juga ada nih hadir Wakil Kepala Madrasah Bidang Kehumasan, Ibu Nila Liberty SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu kabarnya. Nah, baik sebelumnya terima kasih kepada Ibu Khairina dan Ibu Nila yang berkenan hadir nih pada podcast hari ini. Perdana nih tayang di YouTube channel maupun di sosial media kita. Hari ini Bu Diva mau bertanya seputar podcast di MTS Negeri 1 Batam yang baru hadir. Nah, mungkin menurut Ibu Khairina, apa yang melatar belakangi terbentuknya podcast ini sehingga kita bisa nih tag video hari ini dan bisa ditayangkan? Baik, terima kasih Diva atas kesempatannya. Kenapa timbul ide harus ada podcast di MTS yang 1 Batam? Yang pertama, kita itu punya kelas IBB. Jadi inilah sebagai workshopnya anak IBB. Yang kedua, kita jadikan wadah untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia luar melalui podcast. Itu yang lagi marak kan sekarang. Iya Bu, benar-benar sih Bu. Dan Ibu bilang ini kan untuk khususnya program IBB nih Bu. Apakah program-program lain juga bisa nih untuk hadir di podcast ini ataupun mengikuti program podcast ini? Jelas. Makanya untuk pengembangan ke depannya kita akan jadwalkan masing-masing kelas mengisi case. Karena inilah sebagai wadah untuk anak-anak ibu melatih keterampilan baik dia berbicara maupun mempresentasikan. Seperti itu ya teman-teman, menarik banget nih alasan kuat kenapa podcast ini bisa lahir. Lalu Bu, bagaimana proses perancangan dan pengembangan podcast di MTS Negeri 1 Batam ini? Perencanaan ini maksudnya perencanaan perencanaan nih Bu. Ya kedepannya tentu ya, kalau untuk IBB kita akan wajib dimasukkan ke kurikulumnya IBB. Nah kalau untuk di pelajaran lain mungkin akan diintegrasikan dengan mapel pelajaran bahasa Indonesia. Nah juga nanti kita akan bekerja sama dengan instansi dan mungkin tenaga ahli yang berpotensi yang bisa membimbing dan mengembangkan podcast kita. Wis, menarik banget. Keren banget ini. Kemudian Bu, tujuan utama dari podcast ini bagi madrasah serta bagi siswa-siswinya nih Bu, apakah podcast kita ini memiliki hal yang spesial sehingga membedakan antara podcast MTS Negeri 1 Batam dengan podcast lainnya? Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain ya, podcast itu dijadikan konten untuk event-event tertentu. Iya. Tapi kalau bagi kita MTSN 1, ini lebih ke mengasah tadi keterampilan presentasi, makanya kita jadwalkan per kelas. Ya, jadi podcast kita bukan hanya diisi waktu ada event-event saja, tapi memang kontinu akan diisi setiap hari akan kita jadwalkan. Terlebih lagi itu yang Bu bilang tadi, anak IBB ini adalah salah satu workshopnya IBB. Seperti itu teman-teman, bagi yang nanti ini masih SD tertarik mau masuk MTS, kalian pasti udah melihat ini ada podcast ini nanti lainnya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Terus kini Pak akan beralih ke Bu Nila. Pak ya Bu, untuk tim Humas sendiri, bagaimana podcast ini dapat membantu tim Humas dalam meningkatkan informasi dan komunikasi di madrasah kita? Baik, terima kasih Diva. Untuk podcast kita ini kan seperti yang disampaikan Ibu Kepala tadi, bahwa ini menjadi sarana untuk penyampaian kegiatan-kegiatan kita yang ada. Jadi kita memang mengadakan podcast agar semua warga yang tertarik dengan madrasah itu akan menyaksikan podcast kita. Jadi tahu ini loh kegiatan di madrasah kita. Dan harapan ini juga akan menambah
ilmu dan pengetahuan kita dan siswa-siswa juga. Jadi pengaruh positif dari multimedia itu seperti apa bisa kita kembangkan di podcast ini. Yes, dan seperti itu ya teman-teman, menarik sih ini. Terus Diva kepikiran nih Bu, apakah podcast ini membantu tim humas dalam meningkatkan engagement dengan siswa, dengan orang tua maupun dengan alumni nantinya? Harapannya begitu, dan insya Allah dengan kita secara kontinu melakukan podcast, menyampaikan informasi kegiatan yang ada di madrasah, itu engagement kita dengan masyarakat akan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat kepada madrasah pun akan semakin meningkat nantinya. Wah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Bu Nila. Mungkin Diva akan beralih lagi ke Ibu Kairina. Bagaimana Ibu melihat podcast ini bisa berkembang di masa depan nanti? Oke. Harapannya ya dengan adanya podcast ini jadikanlah ini sarana media bagi anak-anak ibu mengembangkan potensinya, meningkatkan kreativitasnya dalam berbicara dan juga meningkatkan inovasinya. Nah, di samping itu bukan hanya jadi sarana siswa, tapi nanti juga kan anak-anak sekarang sangat dengan podcast ini kan memang lagi viral, lagi maraknya. Nah, jadi kita jadikan media, mungkin nanti kita juga akan diisi mungkin konseling. Nah, bagaimana kalau ada masalah, nanti anak ibu konseling juga akan mengisi. Jadi mungkin anak-anak ibu dengan menyimak podcast, oh seperti ini. Nah, ada yang nggak paham. Jadi dari kesiswaan, bagaimana sih sepertinya aturan kita seperti apa, anak pagi harus seperti apa. Jadi memperkenalkan baik program kita, cara kita akan mengatasi masalah, dan ini juga orang tua juga bisa lihat dari rumah. Oh, kita punya konseling kita seperti ini, bukan hanya untuk anak masalah aja. Nah, tapi juga mungkin untuk menjembatani anak-anak minatnya kemana sih. Nah, MTS itu kan punya ada inovasi, ada minat, kita punya ini kelas IBB, ada kelas KKO. Ini seperti apa? Terus memilihnya itu seperti apa? Kita akan perkenalkan ini ke orang tua. Jadi treatmentnya apa? Jadi seperti apa kita, bagaimana kita, itulah gunanya ada podcast ini. Orang tua kita nggak harus selalu mengundang orang tua, karena kita juga harus paham di zaman sekarang orang tua nggak selalu punya ada waktu datang ke sekolah. Jadi kita memperkenalkan juga program-program kita apa yang ada di sekolah. Inilah gunanya adanya podcast di sekolah kita. Itu harapannya. Semoga ini bisa memfasilitasi dan bisa disambut baik sama orang tua, siswa, dan bisa dimanfaatkan podcast kita ini dengan maksimal. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Besar banget sebenarnya manfaat dari podcast ini, baik untuk siswa, baik untuk orang tua, maupun untuk masyarakat luasnya nanti melihat MTS Negeri 1 Batam seperti apa. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk podcast MTS Negeri 1 Batam dan pesan Ibu nantinya untuk seluruh siswa-siswi agar bisa mendukung dan serta berkontribusi nanti dalam podcast ini? Oke. Jadi harapannya dengan sudah dijadwalkan masing-masing kelas mengisi, semoga anak ibu ini berlomba-lomba nih untuk dapat mengikuti itu, dan juga bagi yang tidak berkesempatan mengisinya, menyimak. Nah, jadi meningkatkan literasi medianya juga. Literasi bukan hanya membaca, literasi media. Jadi menyimak, tidak bisa kesempatan mengisi, ya menyimak sambil kita mengevaluasi supaya ke depan lebih meningkatkan. Oh, mungkin saling bisa mengkritikannya. Kayaknya seperti ini deh. Kayaknya kita harus seperti ini deh. Nah, dia video juga sambil itu yang tadi yang literasi. Jadi harapannya ini bisa berkah ya, adanya podcast ini memberi berkah bagi siswa, bagi guru, bagi lingkungan, bagi orang tua. Itu harapan. Jadi dari podcast ini pun selain kita bisa saling belajar nih untuk saling ngomong ataupun saling berinteraksi, juga belajar tentang literasi gitu. Iya. Literasi. Terima kasih banyak untuk Bu Kairina yang sudah meluangkan waktu. Juga terima kasih untuk Bu Nila yang telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai di podcast perdana ini. Semoga dengan adanya
Semoga dengan adanya podcast di MTS Negeri 1 Batam, kita semua dapat banyak ilmu, dapat banyak inspirasi, dan juga banyak hiburan nantinya. Sobat M1, jangan lupa untuk terus dukung podcast kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube MTS Negeri 1 Batam. Jangan lupa juga nih follow Instagram MTS Negeri 1 Batam agar kita nggak ketinggalan info-info update terbaru lainnya. Saya Diva Hafiza Izati, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.